Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-25 dengan judul Sang Raja Suya. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini, Yuri sebagai Cempaka, Agus sebagai Arya Brata, Iris sebagai Pattaya Jati, Niko sebagai Dabalak, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwakuna dengan Sardula, penjajah pakaian dan kebutuhan orang-orang yang terasing, yang berjanji akan mengantarkan untuk menemukan dengan Anting Wulan. Dan juga dikisahkan tentang Raden Purbaya serta Cempaka yang tengah memadu kasih di pinggiran sebuah hutan yang tak jauh dari kota raja. Kehadiran kekuatan agung dalam diri mereka mulai dapat dirasakannya. Aku dapat merasakannya, Kak. Aku dapat merasakan kekuatan itu. Kekuatan suci, kekuatan agung, kekuatan cinta. Ya, aku pun demikian juga. Kekuatan itu sudah sejak dahulu hadir. Kita telah mengetahuinya dari kakek Mamangku Raya dan juga dari Resi Amista. Oh, tapi baru kali ini kita dapat merasakannya. Merasakan kehadirannya dalam tubuh kita, dalam pelukan mesra kita. Ya, kekuatan cintanya seakan menggetar dan menyatu dalam diriku. Begitu juga denganku, Kanda Purbaya. Kau memanggilku dengan sebutan itu. Sebutannya Dinda Cempaka. Kanda Purbaya, Dinda harus memanggil Kanda dengan sebutan itu. Harus, Kanda. Bagiku, engkau adalah junjunganku. Bagiku, engkau adalah kekasihku. Bagiku, engkau adalah pelindungku. Engkau yang lebih besar. Engkau yang lebih agung. Engkau yang lebih perkasa. Karena itu, demi dirimu dan juga demi kekuatan agung yang bersembunyi di dalam diriku dan dirimu, aku harus memanggilmu Kanda. Dinda Cempaka. Dinda, rasanya aku tumbuh menjadi jauh lebih dewasa, tumbuh menjadi jauh lebih gagah. Dari saat mana tadi engkau memanggilku dengan sebutan adik Purbaya. Dinda Cempaka, Dinda. Kanda Purbaya. Setelah kembali tersadar dalam buayan asmara, Prabu Purbaya dan Cempaka kembali ke istana Karang Sedana. Tetapi setibanya di istana, Kipatih Arya Brata tergopoh-gopoh menemuinya. Hamba sudah menunggu-nunggu kedatangan tuanku sejak siang hari hingga sore hari ini. Menunggu-nunggu. Ada apakah Paman Patih Arya Brata? Utusan Kencana Wungu yang katanya mewakili 5 kerajaan di tanah Pasundan ini menunggu tuanku. Kencana Wungu, Prabu Sakti Dewangga. Siapa yang diutusnya itu, Paman? Penasehat dari Prabu Sakti Dewangga, yaitu Pattaya Jati. Baiklah, katakanlah aku akan segera datang menemuinya. Paman Arya, juga kuharapkan untuk turut menemaniku. Hamba siap, tuanku. Junjungan hamba Prabu Sakti Dewangga telah menerima berita gembira dari Karang Sedana, yaitu kabar perkawinan tuanku yang akan diselenggarakan pada bulan Margasirna pada hari ke-14 yang jatuh pada hari Respati.
Tetapi karena junjungan kami dan juga kelompok raja-raja yang tunduk di bawah lindungan Karangsedana sudah bersepakat membuat rencana, maka kami harapkan pada hari perkawinan Paduka yang ke-7, rencana kami itu dapatlah dilaksanakan. Apakah itu Paman Pataya? Rencana apa yang tengah Paman Prabu Sakti Dewangga rencanakan bersama-sama dengan para Paman Prabu lainnya? Junjungan kami merencanakan akan membuat upacara khusus untuk mengangkat dan menobatkan Tuanku Prabu sebagai Raja Suya. Raja Suya? Apakah itu sebenarnya, Paman? Juru pendamai. Junjungan kami menganggap Tuanku adalah orang yang paling tepat untuk mendapatkan gelar itu. Tuanku memiliki segalanya, persyaratan untuk menjadi seorang Raja Suya. Tuanku adalah seorang raja yang sakti, yang mempunyai kesempatan luas untuk menyebarkan kekuasaan Tuanku. Tetapi tidaklah itu Tuan lakukan. Tuanku dapat mengangkat nama besar Tuanku dengan menguasai berbagai kerajaan besar dan kecil di sekeliling Tuanku. Tapi, tidaklah Tuan lakukan. Bahkan yang terjadi kini adalah kami dari Kencana Wungu, Kawali, dan lain-lainnya tunduk tanpa tekanan. Karena kebijaksanaan dan kebesaran hati Tuanku, Tuanku pantas untuk menerima gelar itu. Apakah itu tidak terlalu berlebihan, Paman? Aku adalah manusia biasa, seperti halnya Paman Pataya, Paman Aryabrata, dan juga Paman Sakti Dewangga. Kami semua telah mengamati. Kami semua menyadari dengan sepenuh hati kami, lalu kami memutuskan hal tersebut. Karena itu atas nama 5 raja dari Tanah Pasundan, kami mengharapkan agar Tuanku dapat menerima semua harapan kami itu. Tetapi bagaimana dengan Galuh? Galuh adalah sebuah kerajaan yang jauh lebih besar daripada Karangsedana. Galuh tidaklah mempunyai seorang pemimpin seperti Tuanku. Galuh tidaklah lagi bersinar sebagaimana masa Sang Prabu Sana. Dan kini Galuh tidaklah sebesar Karangsedana yang telah membawahi 5 kerajaan di sekitarnya. Kalian keterlaluan sekali. Aku tidak pernah membawahi satu kerajaan pun. Semuanya bagiku adalah tetangga-tetangga semata. Aku tidak pernah menetapkan sekeping pun upeti. Kami mengerti, Tuanku. Justru karena itu semualah kami menyimpulkan kebesaran Tuanku yang tiada bandingnya di Tanah Pasundan ini. Kami dari 5 kerajaan mengharapkan kesediaan Tuanku untuk memberikan hari ke-7 bagi upacara penobatan Raja Suya. Baiklah, Paman. Jika itu memang sudah merupakan kehendak dari 5 negara, aku akan menerimanya. Tapi aku harapkan kalian tidaklah menjadi kecewa jika aku tidaklah menjadi seperti yang kalian harapkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Tuanku. Kami percaya segalanya akan menjadi baik di bawah tangan bijaksana Tuanku. Jika begitu, hamba permisi, Tuanku. Hamba akan menyampaikan berita gembira ini pada junjungan hamba Prabu Sakti Dewangga yang nanti akan kami teruskan pada 4 Prabu lainnya. Hamba permisi. Mulai hari itu, persiapan di Karangsedana mulai dilakukan. Alun-alun mulai dihias dan bangunan ataupun pondok-pondok untuk para tamu undangan yang akan menginap dipersiapkan. Hari perkawinan agung itu masih kurang 40 hari lagi. Kita tinggalkan suasana hangat di Karangsedana. Sekarang marilah kita menengok kembali situasi di Pulau Besar sekitar Kerajaan Kutai Raya di pelantarannya yang lebat. Kita telah tersesat. Ya, kita telah tersesat. Seharusnya kita tidak perlu terlalu jauh masuk ke hutan ini.
Hutan ini berbahaya sekali. Jika saja tadi kita memisahkan diri, membuat dua kelompok, apa jadinya? Kita semua akan konyol dicerca hewan buas di hutan ini. Harimau, monyet-monyet besar yang ganas. Hutan ini bukanlah tempat yang tepat untuk persembunyian manusia. Sekarang untuk kembali pun kita tidak tahu lagi bagaimana caranya. Lihatlah, tubuhku sudah kotor seperti ini. Pakaian seragam ini tidak pernah kita ganti selama 3 hari. Jadi kalian semua akan mempersalahkan aku? Aku tidak terima. Kita sedang bertugas. Kita sedang melaksanakan perintah junjungan kita. Kenapa hanya cuma tersesat kalian merengek seperti anak kecil? Hei, aku bukannya takut. Tetapi keadaan kita yang seperti orang linglung, seperti orang tolol berputar-putar membuat aku dapat saja memukul pecah kepala orang. Setan! Kau hendak menantang aku sekarang? Sudah diam. Jangan ada yang ribut pada saat seperti ini. Aku yang bertanggung jawab dalam kelompok ini. Jaga, kau diamlah. Dan juga kau Dimai. Kita teruskan saja usaha kita untuk keluar dari hutan ini. Kita hentikan saja pencarian ini. Mari, lanjutkan perjalanan. Benar, Barja. Terlalu besar rasanya jika kita terus memaksakan diri mencari orang Mataram itu. Sedangkan dia telah membunuh Panglima Subala, Panglima Bayu Rasa, Ganurpati, dan Gadung Gajah. Jangan kau teruskan kata-katamu. Kita sedang menjalankan tugas. Kata-katamu itu, jika sampai terdengar orang lain, kau dapat dicap seorang pengkhianat. Tutup mulutmu. Hei, aku mendengar suara sungai tak jauh lagi dari hadapan kita. Ayo cepat. Aku sudah ingin mencuci tubuhku ini. Ayo. Jika kalian ingin mandi, mandilah. Tetapi jangan membuang-buang waktu. Kita masih harus mencari kemungkinan jalan kembali. Tengah matanya menyapu air yang beriak di hadapannya. Tiba-tiba pandangannya tertumbuk pada sehelai kulit yang telah usang dan koyak. Kulit yang berbentuk sebuah cawan. Apa ini? Jawa. Jawa siapakah ini? Di tengah hutan seperti ini. Apakah ada seseorang yang tinggal di dalam hutan ini? Atau mungkin juga sekelompok orang. Atau bisa juga di atas sana terdapat sebuah desa dari suku yang terasing. Aku akan menyelidikinya. Hei, mau kemana Kakak Barja? Aku akan melihat-lihat dahulu sana. Aku akan kembali segera. Akan lebih baik jika aku menyelidikinya sendiri. Satu-satunya jalan yang paling mudah untuk naik ke atas sana adalah melalui pinggiran sungai ini. Apa ini? Bunga-bunga yang dirangkai menjadi untai. Iya. Tidak mungkin ada pohon yang berbunga merupakan untaian ini. Ini adalah hasil tangan manusia. Aku akan naik terus ke atas. Pastilah aku akan menemukan sesuatu di atas sana. Benar dugaan. Aku melihat beberapa orang yang tengah mencuci di sungai. Ya, rupanya aku sudah berada di sekitar tempat mereka. Rumah pohon banyak terdapat di sekitarku ini. Laki-laki itu melihat kehadiranku. Apa itu? Tanda bahayakah? Ataukah sekedar teriakan ketakutan? Agaknya teriakan bahaya. Orang itu mengundang kawan-kawan lainnya untuk datang mengepungku.
Celaka. Berbahaya sekali keadaanku sekarang. Aku harus cepat kembali memanggil teman-temanku. Mereka mengejarku. Saja tiga atau 4 orang akan kuhadapi. Oh, belasan laki-laki liar. Berbahaya sekali. Itu dia kawan-kawanku. Untung saja mereka sudah siap semua. Hai, siapkan senjata kalian. Ada musuh. Itu lihat Kakak Baja dikejar oleh orang-orang liar penghuni hutan ini. Ayo, bersiaplah kalian. Kakak Baja, dalam keadaan seperti ini, bagi kami jauh lebih baik bertempur daripada diam dan tidak melakukan apa-apa. Tunggu dulu. Ya, siapakah sebenarnya kalian ini? Kamilah yang sepantasnya bertanya pada kalian ini. Siapa kalian ini dan apa maksud kalian berkeliaran di sekitar hutan ini? Lucu sekali. Ya. Kami ini adalah para prajurit dari Kutai Raya yang menguasai hutan ini. Di kota kalian boleh berkuasa, tapi ini adalah wilayah kami. Apa maksud kalian? Tidak mengganggu ketentraman kami? Ataukah ada maksud-maksud lain? Kakak Barja, aku tidak tahan lagi berbincang terlalu banyak dengan manusia liar setengah hewan ini. Sekarang aku yang ganti bertanya. Siapakah kalian ini? Mengapa sikap kalian seperti perampok liar? Membunuh senjata menghadapi kami. Jawab! Atau kami para prajurit Kutai Raya akan memberi hukuman pada kalian? Kami adalah pemilik daerah ini. Aku Dabalak. Kepung mereka semua. Kita akan menanyakan mereka dalam keadaan tangan mereka terikat. Tangkap mereka! Ayo! Tunggu dulu. Kau pastilah Anting Wulan. Ada apa? Jika aku adalah Anting Wulan, kalian pengecut bersikap keras membantai orang-orang yang jelas-jelas lemah seperti mereka. Karena itu, kalian harus mendapatkan pelajaran dariku. Ayo, majulah. Wah, pedangnya berbahaya sekali, Kakak Barja. Kau benar, berbahaya sekali jika ia sampai mengeluarkan pedangnya. Tetapi kita tidak akan mungkin mundur. Orang-orang luar itu tentu tidak akan membiarkan kita pergi setelah melukai beberapa kawan-kawannya. Kenapa berhenti kawan-kawan? Ayo, serang terus pengacau itu. Keadaan berbahaya sekali. Aku harus bertindak melumpuhkan mereka. Kau kembali melanggar janjimu, Anting Wulan. Ingat, kau telah bersumpah juga atas nama bayimu. Ini adalah peringatanku yang terakhir. Bayimu akan menjadi korban dari sumpahmu. Ingat, ini adalah peringatan terakhir dariku. Iya. Celaka. Dia mengeluarkan pedang mautnya, Kak Barja. Kita harus pergi segera dari sini. Lari! Ayo, kejar mereka. Sudah, biarkan saja mereka pergi, Paman Dabalak. Tapi mereka sudah melukai beberapa orang-orangku, Wulan. Kita harus menangkapnya dan memberikan hukuman pada mereka. Iya, benar, Ayah. Biarkan saja mereka. Sebaiknya kita mengurus saja orang-orang kita yang terluka itu. Mari Jukul, Kupang. Penduduk desa Kayan itu akhirnya membiarkan 5 prajurit Kutai Raya melarikan diri. Dan mereka pun mulai menyibukkan diri mengurus 3 orang kawan mereka yang terluka cukup parah.
Sementara itu Anting Wulan memisahkan diri, menyendiri duduk di bawah pohon yang rindang sambil berusaha untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Haruskah aku buang pedang yang berbahaya ini? Pedang yang dapat menyebarkan maut. Tapi ini adalah sebuah pedang yang ampuh tiada terkira. Sebuah pedang yang sangat diimpi-impikan oleh setiap tokoh dalam dunia kependekaran. Sayang sekali, pedang ampuh ini dilengkapi dengan racun yang dahsyat, tiada terkira. Siapapun yang tergoles oleh pedang ini, mautlah bagiannya. Sayang sekali. Kau licik dan Ranggis, kau telah melengkapi pedang ini dengan racun pemusnah raga yang ganas tiada terkira. Aku tidak memujukmu dan juga tidak memaksamu, Anting Wulan. Aku hanya memberikan persyaratan yang sangat ringan. Sebuah persyaratan ringan, yaitu pergunakanlah pedang ini dalam setiap pertikaian. Aku ingin diriku turut berbakti di tangan seorang pendekar besar seperti ini. Ingatlah, jangan lagi kau pergunakan tangan kosong dalam setiap pertikaian, pertempuran yang bagaimana kecil pun. Aku akan menghindarkan segala macam bentuk pertikaian ataupun pertempuran. Lakukanlah itu. Tapi ingat, kau adalah seorang pendekar pembasmi kejahatan dan angkara murka. Dan untuk dharma bakti itu, kau boleh mempergunakan pedang yang tergantung di pinggangmu. Pedang ular emas. Iya, pedang ini tidak boleh kubuang. Pedang ini tidak boleh kulepaskan dari pinggang. Aku akan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Aku akan mempergunakannya untuk dharma baktiku sebagai seorang pendekar. Anting Wulan yang tengah diombang-ambingkan oleh pengaruh hitam dari nenek Ranggis seakan-akan tenggelam dalam lamunan yang dalam. Situasi di sekelilingnya tidak lagi diperhatikannya sampai sekelilingnya menjadi sepi. Dabalak maupun Wori, ayah dan anak pemimpin kelompok penduduk desa Kayan itu tidak berani mengganggu lamunannya. Mereka pun kemudian pergi meninggalkan Anting Wulan. Tetapi beberapa saat kemudian Anting Wulan dikejutkan oleh teriakan Wori penuh dengan kecemasan. Wulan! Wulan! Sesuatu telah terjadi! Wulan! Wulan! Anakku Wulan! Wori! Ada apa dengan anakku? Wulan! Anakmu! Anakmu Wulan! Telah terjadi sesuatu Wulan! Anakmu! Wulan! Mak Julu Wulan! Mak Julu tewas! Celaka! Kayan anakku! Anting Wulan melesat bagaikan seekor kijang, menerobos belukar menuju rumah pohon di mana Mak Julu tinggal menjaga anaknya Kayan. Setiba di bawah rumah pohon Mak Julu, Anting Wulan menemukan Mak Julu tergeletak di tanah dengan pundak kanan terluka memanjang hingga ke bagian dada dan perut. Dan Dabalak ayah Wori, pemimpin penduduk desa Kayan, berada di sampingnya. Apa yang terjadi? Mak, di mana anakku Kayan? Apa yang telah terjadi, Tuan Dabalak? Aku tidak tahu, Wulan. Ketika melihat arah larinya 5 prajurit tadi, aku merasa curiga jika saja terjadi apa-apa dengan Mak Julu dan putramu. Jadi mereka yang telah berbuat seperti ini terhadap Mak Julu dan juga membawa pergi anakku. Awas kalian. Luar biasa sekali wanita itu. Mampu melompat sejauh itu. Dan larinya tidak kalah dengan kecepatan lari seekor kijang jantan. Siapakah dia itu sesungguhnya? Aku harus menyelamatkan Mak Julu. Kelihatannya ia masih dapat diselamatkan. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan Mak Julu? Siapakah yang telah membunuhnya? Aduh, sudah
kuat. Mau apa, cucu? Ayolah, kita turun saja ke bawah. Di bawah, kita akan bermain-main di pinggir sungai itu. Di pinggir sungai yang indah. Nanti kau boleh mencuci kakimu di sana. Ayo, kita turun. Di bawah sungai yang sejuk, dan di atas sana matahari yang hangat. Kau harus menikmati kedua-duanya ya. Tidak hanya matahari yang hangat itu, tetapi juga sejuknya air sungai ini. Bagaimana cucu? Enak. Ketika sedang asik bermain-main dengan Kayan, putra Anting Wulan, dari balik semak-semak, tanpa diketahui, beberapa pasang mata dengan nafas yang terengah-engah memperhatikan nenek dan bayi yang mungil itu. Sudah, jangan berhenti. Lanjutkan perjalanan kita. Jika Anting Wulan mengejar, tentu mampus kita semua. Tunggu dulu, Kabarja. Tunggu dulu. Kita akan melanjutkan perjalanan dengan senjata khusus. Mau kemana kau? Dimai, apa yang akan kau lakukan? Dimai melompat ke arah Mak Julu yang tengah berada di pinggir sungai bersama Kayan. Tanpa banyak bicara lagi, ia mencabut pedangnya dan mengayunkannya ke arah pundak kanan nenek tua itu. Dan kemudian dengan cepat meraih bayi kecil dari tangan nenek tua yang mulai linglung dan merintih kesakitan. Jangan ambil cucuku. Jangan ambil cucuku, Kayan. Jangan ambil cucuku. Dimai, kau sungguh-sungguh gila. Apa yang sudah kau lakukan? Dengan bayi ini, Anting Wulan pun akan dapat kita hadapi. Ayo, kita tinggalkan tempat ini segera. Imai, kau gila. Bayi itu justru akan merepotkan kita dalam perjalanan yang sangat sulit seperti ini. Kenapa bisa begitu, Kakak Barja? Bayi sekecil ini masa akan bisa merepotkan kita? Kita dapat membawanya sebagaimana melenteng pedang. Apa sulitnya? Selama aku masih ada di sampingmu, ingat, aku tetap adalah pimpinan kelompok ini. Bodoh! Lihatlah itu. Suara bayi justru akan membantu mereka untuk menemukan kita. Jika begitu, kita selesaikan saja bayi ini. Dimai, berikan bayi itu padaku. Baiklah. Ini, kau peganglah. Kita sudah tidak dapat mundur lagi. Kita lari terus. Dan bawa bayi ini ke Kutai Raya. Kelak kita akan pikirkan apa yang akan kita lakukan dengan bayi ini. Ayo, kita terus jauhkan tempat berbahaya ini. Hop! Kecapean menangis. Sebentar lagi jika ia bangun, ia pasti akan menangis kembali karena lapar dan haus. Bagaimana kita akan memberinya makan? Apa yang dapat dimakan bayi sekecil ini di tengah hutan seperti ini? Sudah aku katakan, selesaikan saja bayi itu jika memang merepotkan. Aku tidak setuju dengan sikapmu itu, Dimai. Kau yang sudah merampas bayi itu dari tangan nenek tua itu dan membunuh nenek tua yang tidak bersalah itu. Kini hendak melepaskan tanggung jawabmu atas bayi itu. Bahkan akan membunuh bayi yang tidak berdosa itu. Aku dapat berbuat apa saja yang aku sukai. Aku tidak mengusikmu, Segar. Jangan membuatku lupa diri dengan sikapmu itu. Setan,
Memang sebaiknya kita selesaikan saja urusan kita di sini. Sejak dulu aku memang sudah tidak suka dengan sikapmu yang ugal-ugalan itu. Kau tidak pernah memandang mata pada setiap kawanmu, bahkan kepada kakak Barca. Diam! Hentikan pertikaian kalian. Kalian benar-benar gila. Dimai, kaulah penyebab semua ini. Aku jadi membangunkan bayi yang tengah tertidur. Setan! Ayo, kita tinggalkan saja tempat ini. Jangan singgung-singgung lagi tentang bayi. Bayi ini akan kubawa ke kota raja. Tunggu, tinggalkan bayi itu. Dia akan kembali. Mati kita ini. Apa yang akan kita lakukan? Barca tersentak kaget. Darahnya seakan-akan berhenti mengalir ketika melihat Anting Wulan berdiri tak jauh dari hadapannya dengan pedang maut. Serahkan bayi itu. Serahkan atau aku akan mencincang tubuh kalian dengan pedangku ini. Berikan bayi itu padaku, Kak Barca. Tidak. Kau sudah melepaskan tanggung jawabmu pada bayi ini. Sekarang bayi ini adalah milikku. Bayi itu adalah putraku. Lekas kalian serahkan padaku. Maaf. Aku akan tetap memegang bayi ini sebagai tanggungan bagi keselamatan kami semua. Aku akan memberikan bayimu ini nanti di kota Raja Kutai Raya. Engkau telah membunuh Mak Jul, pengasuh bayiku, penolongku. Karena itu, rasanya sulit untuk memberi ampun padamu, setan kejam. Awas, jangan bergerak, Anting Wulan. Aku akan membunuh bayi ini. Untuk sesaat lamanya Anting Wulan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Sementara itu Dimai, prajurit yang telah membunuh Mak Julu dan merampas bayi itu, semakin menyadari akan arti dan pentingnya bayi itu bagi keselamatan mereka, terutama bagi keselamatan dirinya. Kak Barca, serahkanlah bayi itu padaku. Diam kau Dimai, siapkan saja pedangmu. Kita akan meninggalkan tempat ini. Ayo, Vegar! Dawud, lindungi aku. Ayo kita pergi. Jangan tinggalkan tempat ini. Kau tidak akan dapat memerintah kami dengan bayimu di tanganku. Ayo kita pergi, cepat. Ayo. Berhentilah. Berikanlah bayi itu padaku, Kisanak. Berikanlah bayi itu. Dia sudah begitu lapar dan haus. Berikanlah. Dan aku akan membiarkan kalian pergi. Benarkah kata-katamu itu? Kau akan membiarkan kami pergi dan tidak akan mengganggu kami. Iya, aku berjanji. Cepatlah. Aku sudah tidak tahan mendengar tangisnya itu. Jangan berikan padanya, Barca. Aku tidak mau mati konyol hanya karena rasa belas kasihanmu melihat wanita cantik itu merengek. Awas. Ingatlah, Kak Barca. Dia adalah iblis wanita yang sangat kejam, yang telah membunuh Panglima Subala, Panglima Bayu Rasa, dan 2 orang adiknya, yaitu Janur Patih dan Gadung Gajah. Jangan terpengaruh oleh rengekannya, Kak Barca. Berikanlah bayi itu padaku, Kisanak. Aku berjanji akan membiarkan kalian pergi demi bayiku itu. Maaf. Aku tidak berani mempertaruhkan nyawa kami hanya karena rengekan itu, Anting Wulan. Demi peri kemanusiaan, aku akan merawat bayi ini dengan sebaik-baiknya. Kau carilah makanan ataupun minuman dan lemparkan padaku. Aku akan memberikan makan padanya. Tapi aku harus menyusuinya. Dengarlah tangisannya itu. Ia kehausan. Cepatlah. Kau cari makanan ataupun air untuk minumnya. Aku akan melakukannya sambil berjalan. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Ayo. Aku harus dapat merampas bayiku itu dengan segera. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Anting Wulan melompat menghilang dari pandangan mata 5 prajurit yang berjalan terus sambil sesekali menengok mengamati Anting Wulan. Dia menghilang, Kak Barca. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain selain melanjutkan perjalanan kita sambil berhati-hati. Kak Barca, berikanlah anak itu padaku. Diam dan teruslah berjalan. Aku yang telah mendapatkan bayi itu. Berikan bayi itu padaku. Aku yang harus membawanya. Ayo, lepaskan. Dimai, prajurit yang berangasan itu merasa resah menghadapi Anting Wulan yang telah menenteng pedang mautnya tanpa bayi yang semula memang hendak dijadikan sandera.
Karena itu, ia segera saja menepuk bahu Barja, pimpinan kelompoknya dengan sekuat tenaga, dan kemudian menyambar bayi yang berada di tangannya. Tetapi, belum lagi ia sempat menyambar bayi mungil yang baru berumur beberapa hari. Sesosok bayangan sambil memekik keras menerjang ke arahnya. Cahaya kemilau berkelebat, dan seketika itu juga tubuh Barja terkapar dengan darah berhamburan. Dime yang menyadari siapa yang datang melempar tubuhnya berguling menjauhi Anting Wulan dan membiarkan bayi mungil di tangan Barja berpindah ke tangan wanita yang ditakutinya itu. Kayan putraku sayang. Manusia-manusia jahat itu memang sepatutnya dibunuh. Mereka telah membunuh Pak Julu, nenekmu, dan juga membuatmu menderita. 4 prajurit Kutai Raya lainnya yang melihat bahaya mengancam diri mereka segera saja berlari berhamburan ke berbagai arah. Tetapi Anting Wulan yang mulai dirasuki oleh kekuatan hitam dari Nenek Ranggis memekik keras bagaikan Dewi Maut. Tubuhnya melayang mengejar prajurit-prajurit Kutai Raya itu. Kau tidak akan dapat lari dariku. Setan, kemana satu lainnya? Cuk sayang, cuk. Ibu harus mencari orang jahat satu cuk sayang. Setelah itu, ibu akan susui engkau. Cuk. Kemana manusia seperti itu? Dan lebat ini akan sengaja melindungimu. Mas, aku akan meratakan engkau dengan tanah. Kasihan kau. Marilah Lino. Ini, diamlah sayang. Yang masih terengah-engah dan mata setengah liar, Anting Wulan duduk di antara pohon-pohon yang tumbang menyusui anaknya. Sejenak, keadaan yang bising oleh jerit kesakitan, pekik kemarahan, pohon-pohon yang berderak tumbang, serta tangisan bayi yang memilukan, lenyap. Suasana menjadi hening, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apa-apa. Akan tetapi pohon yang tumbang lintang menghilang, menjadi saksi terjadinya amukan prahara dari dalam diri Anting Wulan, yang justru saat itu tengah menunduk dalam-dalam mengamati wajah putranya yang tengah asik menikmati air susunya. Sementara itu tak jauh dari tempat di mana Anting Wulan duduk menyusui bayinya. Apakah masih jauh, Paman? Tidak lagi, Tuan Saka. Tidak sampai sore hari kita akan dapat tiba di perkampungan orang-orang liar itu. Tapi apakah Paman ya, istriku di sana tidak mendapat gangguan dari mereka? Kelihatannya orang-orang Kayan menyukai kehadiran istrimu. Dabalak, pimpinan orang-orang Kayan itu, sangat hangat menyambut istrimu. Mungkin karena Wori putranya menyukai istrimu. Aku khawatir Dabalak justru mengambil mantu padanya. Tidak mungkin itu terjadi, Paman Saka. Istriku dalam keadaan hamil. Ia tidak mungkin akan melakukan hal itu. Dan aku yakin betul dengan sifatnya. Iya. Raden Saka tidak berani melanjutkan kata-katanya, karena ia tiba-tiba teringat akan masa lalunya, masa ketika Anting Wulan yang saat itu menjadi kekasihnya, yang merasa terpukul batinnya karena sikapnya yang tidak mengacuhkannya, menerima lamaran dari seorang kakek tua, seorang saudagar tua yang mata keranjang. Tidak mungkin itu akan terjadi lagi.
Saat ini ia telah menjadi istriku yang syah. Tidak mungkin. Raden, ada apa Raden? Kenapa Raden tiba-tiba termenung seperti itu? Ayo kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Sardula pun agaknya telah cukup beristirahat. Iya, baiklah. Sebaiknya kita percepat saja perjalanan ini, Paman Dorkapu. Biar aku yang menggendong Paman Sardula. Tanpa meminta lagi persetujuan dari Sardula, Raden Saka menyambar tubuh orang tua itu dan membawanya lari melesat ke arah yang ditunjukkan Sardula. Hulu Balang Dorokapuk mengikuti dari belakang. Ada seseorang yang tengah berlari menuju ke arahku. Aku cukup jelas melihatnya. Itu adalah prajurit kuda raya. Awas Raden, ada seseorang yang menuju kemari. Tolong! Engkau Tuan Saka. Tolonglah aku, Tuan Saka. Istrimu. Apa yang telah terjadi dengan istriku di sana? Istrimu mengamuk. Dia membunuh 4 orang kawanku, termasuk Kakak Barja, pemimpin kelompokku. Tolonglah ia. Ia mungkin mengejarku, Tuan Saka. Tenanglah. Kau akan selamat berada bersamaku. Di mana kau temui istriku? Ayo, antarkan aku ke sana cepat. Tapi aku tidak berani menemuinya lagi. Aku takut. Dia membunuh teman-temanku dengan ganasnya. Dengarlah, aku ada bersamamu. Aku akan melindungimu. Percayalah, kau tidak akan apa-apa. Tapi antarkan aku cepat. Di mana dia? Baik, Tuan Saka. Baik. Dia pasti ada di belakangku. Di sana. Ayo, jalanlah yang cepat. Di mana dia? Tadi dia mengamuk di sini. Lihatlah itu. Pohon-pohon ini pastilah bekas amukannya. Iya, di sini. Dia membabat dan membunuh kawan-kawanku. Benarkah Wulan menjadi semakin jahat terpengaruh oleh kekuatan hitam dari pedang jahat itu? Aku harus berlaku dengan sebaik-baiknya kepadanya. Aku tidak boleh bersikap keras lagi kepadanya. Tiba-tiba, Raden Saka yang tengah mencari bekas-bekas yang kemungkinan ada dari tubuh para prajurit yang hancur, matanya tertumbuk pada cairan kental di sana-sini. Cairan kental yang telah dikenalnya merupakan sisa-sisa kerja dari racun pemusnah raga. Ternyata benar adanya. Anting Wulan berada di sini. Dalam keadaan yang sama seperti waktu yang lalu. Dewata, berilah aku kekuatan untuk melemahkan hatinya. Lalu di manakah dia sekarang dapatkan? Apakah engkau tahu? Pastilah ia ada di sana, di Desa Kayang. Desa itu sudah tidak terlalu jauh lagi dari tempat ini. Di sana, kau ikutlah dengan aku. Tapi Aku justru tidak menjamin keselamatanmu jika kau meninggalkan diriku. Apakah kau mau ikut dengan kami? Iya, aku ikut denganmu. Aku ikut. Marilah kita percepat perjalanan ini. Keadaanmu masih sangat lemah, Sardula. Keadaanmu masih sangat lemah. Ayo cepat, Paman. Itu mereka. Lihatlah, tengah berkumpul di sana. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka tiba di pinggir perkampungan suku Kayan, di tanah yang agak lapang, di pinggiran desa Kayan. Para penduduk tengah berkumpul di hadapan 2 buah kuburan. Raden Saka tersirat darahnya ketika melihat anting Wulan berada di tengah-tengah para penduduk liar itu. Dan tanpa sadar, ia terpekik menyerukan nama istrinya. Wulan! Teriakan Raden Saka tiba-tiba itu menyebabkan gaung doa yang tengah dikumandangkan para prajurit itu terhenti. Seluruh pandangan matanya tertuju pada 4 orang laki-laki yang datang. Kakang Saka! Wulan! Berhenti anak muda. Siapakah engkau ini? Tuan Dabala. Ketahuilah, laki-laki yang baru datang bersamaku adalah suami dari wanita ini. Untuk apa engkau mencariku?
Itu dia laki-laki yang melukaiku, Wulan. Laki-laki yang menculik anakmu. Wulan, apa yang akan kau lakukan? Anakmu. Kau rupanya telah melahirkan. Di mana putraku? Di mana putra kita, Wulan? Minggir dahulu, Kanda Saka. Aku akan melepaskan kepala laki-laki di belakangmu itu. Tunggu dulu, Wulan. Sarungkan pedangmu itu. Ingatlah, pedang itu mempunyai pengaruh yang jahat bagi dirimu. Minggir, Kanda, atau aku akan menyerangmu. Dewata Agung, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini keadaan istriku, Wulan? Minggirlah, Kanda Saka. Tuan, tolonglah aku. Kau telah berjanji akan melindungiku. Jangan biarkan dia membunuhku, Tuan Saka. Tolonglah aku. Minggir, Kanda Saka. Jangan. Wulan, jangan Wulan. Celaka. Wulan, kau tega membunuh laki-laki yang sudah tidak berdaya itu. Wulan, tunggu. Siapakah bayi yang ada di bawahnya tadi? Oh iya, aku benar-benar bodoh. Mengapa aku tidak menyadarinya? Perut Wulan tidak lagi besar. Kandungannya telah lahir. Oh, Wulan, perlihatkanlah putraku. Wulan, aku ingin menggendongnya. Wulan, tunggu aku. Wulan. Wulan. Kau telah melahirkan putra kita. Putra yang kita idam-idamkan. Putra yang telah kita tunggu, kita nanti-nantikan. Wulan! Dewata Agung, mengapa bisa jadi seperti ini? Apakah kesalahanku? Secara tiba-tiba saja, kebahagiaanku yang selama ini bersama dengannya lenyap, hilang. Kapankah putraku itu lahir, Tuan Dabalak? Mengapa bisa secepat itu? Jika tidak salah perhitunganku, usia kandungan istriku barulah sekitar 7 purnama. Iya, sepengetahuanku memanglah demikian. Mak Julu yang kini tengah terluka parah menceritakan semua itu padaku. Istrimu melahirkan pada usia 7 bulan, tetapi anakmu tumbuh dalam keadaan yang cukup sehat dan sempurna. Kemudian Mak Julu memberikan nama Kayan, yang juga disetujui oleh istrimu sendiri. Kayan? Ya. Nama anakku Kayan. Oh. Nama yang bagus. Dia dilahirkan di tengah-tengah belantara, di desa Kayan ini. Terima kasih, Dewata Agung. Putraku Kayan telah lahir dengan selamat. Terima kasih juga aku ucapkan padamu, Tuan Dabalak, yang telah merawat dan juga menjaga istriku Anting Wulan. Tuan Dabalak. Iya. Aku mempunyai permintaan. Apakah itu, Tuan Saka? Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal di sini. Aku akan menunggunya. Menunggu sampai satu waktu ia kembali kemari. Silahkan. Silahkan, Tuan Saka. Dengan senang hati kami menerima Tuan untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Demikianlah, mulai saat itu Raden Saka yang telah putus harapan untuk mengejar istrinya meninggalkan desa Kayan. Hulu Balang Doro Kapuk pun memutuskan untuk tetap tinggal menemani Raden Saka Palwakuna yang beberapa hari setelah Sardula sembuh dari luka-lukanya akibat serangan harimau liar. Ia pun minta diri pada Raden Saka Palwakuna. Paman Sardula. Iya. Terima kasih banyak aku ucapkan padamu atas susah payah darimu yang dalam keadaan masih terluka bersedia mengantarkan aku kemari. Terima kasih. Baiklah. Jika begitu, saya mohon diri. Mudah-mudahan istri Tuan akan kembali bersama-sama dengan Tuan. Sekali lagi, terima kasih, Paman.
Satu hal yang ingin aku ingatkan padamu, Paman, yaitu janganlah kau siarkan dan ceritakan perihalku yang berada di tempat ini. Aku ingin hidup tenang di sini sambil menantikan istriku. Aku tidak ingin ada pasukan atau utusan dari kerajaan yang datang kemari. Paman Sardula. Iya. Maukah kau berjanji? Iya. Saya akan coba untuk tutup mulut Tuan. Permisi. Saya telah meminta diri pada Dabalat dan sekarang saya akan segera meninggalkan desa ini. Hari-hari berlalu, Raden Saka dengan pasrah diri menunggu Anting Wulan. Ia merasa yakin pada suatu saat kelak, Anting Wulan akan datang kembali ke desa Kayan. Kita tinggalkan dulu Raden Saka yang tengah menantikan istrinya di desa Kayan. Sekarang marilah kita menengok suasana di Karangsedana pada hari Respati bulan Margasirna, hari ke-14. Seluruh desa-desa di sekitar wilayah Karangsedana kelihatan begitu semarak. Jalan-jalan dihias dengan berbagai macam hiasan, dari janur kelapa, bambu, sampai patung pengantin yang dibuat dari batang padi kering yang telah ditumbuk halus. Semakin mendekati kota raja, suasana menjadi semakin semarak, dan keramaian itu sampai pada puncaknya di sekitar kota raja. Bahkan di alun-alun Karangsedana, obor dipasangi hampir setiap jengkal sudut. Berbagai macam hiburan rakyat digelarkan. Berpuluh-puluh ekor sapi disembelih untuk memberi makan para penduduk yang datang meramaikan pesta utama di sekitar alun-alun kota raja. Pesta besar, pesta utama, pesta perkawinan agung dari Baginda Purbaya dan Cempaka. Setelah melakukan upacara adat, Prabu Purbaya menerima para tamu undangan pada jam-jam khusus. Dari raja-raja tetangga dan kerabat mereka, sampai para raja-raja di luar tanah Pasundan. Para pejabat Karangsedana sampai rakyat jelata pun tidak ketinggalan berkumpul di alun-alun untuk mengucapkan salam bahagia pada junjungannya. Dan pada hari ke-7 perkawinan agung itu, di istana diselimuti oleh suasana yang jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Gelak tawa, candaria tidak lagi terdengar. Di halaman depan istana Karangsedana telah berkumpul 12 orang biku yang sejak sore hari telah mengumandangkan doa-doa pujian, doa-doa keselamatan, serta doa-doa kedamaian. Dan ketika malam telah berlalu beberapa saat, dari dalam istana terdengar bende dipukul. Bersamaan dengan itu, Prabu Purbaya yang telah bersanding di pelaminan diminta bangkit oleh pemimpin upacara. Perlahan-lahan Prabu Purbaya bangkit dan berjalan bersama-sama dengan Cempaka di sampingnya menuju halaman istana. Di belakangnya mengiring belasan orang yang mengumandangkan doa-doa kedamaian dunia. Di halaman istana, Prabu Purbaya diminta seorang diri untuk masuk ke tengah lingkaran 12 wiku. 5 orang raja dari tanah Pasundan, dari luar lingkaran, menebarkan bunga hingga memenuhi seluruh bagian dari lingkaran 12 orang wiku. Dan beberapa saat kemudian, doa yang berkumandang itu berhenti. 12 orang wiku menyingkir. Prabu Purbaya masih tetap berada di tengah lingkaran. Setelah menebarkan bunga, 5 raja tetangga Karangsedana menghantarkan berbagai macam jenis senjata ke hadapan Prabu Purbaya. Keheningan terasa mencekam. Perlahan-lahan, Prabu Purbaya mengambil salah satu senjata dari puluhan senjata di hadapannya.
Digenggamnya senjata tersebut dengan kedua tangannya, dan kemudian sambil mendongakkan kepalanya, ia mengucapkan janjinya dengan lantang. Pedang, tombak, dan trisula tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tajamnya senjata bukanlah merupakan bentuk akhir dari penyelesaian yang bijaksana. Di hadapanmu, wahai para dewa, aku berjanji akan membentuk kedamaian tanpa tajamnya senjata, tanpa cucuran darah, dan tanpa sifat angkara. Prabu Purbaya menutup janjinya dengan mematahkan pedang yang berada di tangannya. Dan bersamaan dengan itu, di angkasa yang penuh dengan bintang yang bertaburan, menggelegar guntur yang keras beberapa kali yang diiringi dengan kilatan-kilatan cahayanya, seakan-akan menjadi saksi dari sumpah Prabu Purbaya. Kakang Galungsi, lihatlah kilat dan guntur itu. Ini bukanlah satu kebetulan. Ini sebuah kenyataan, Kakang Galungsi. Ya, merupakan kenyataan bahwa pilihan kita adalah tepat. Hidup Sang Raja Suya Prabu Purbaya! Hidup Sang Raja Suya Prabu Purbaya! Kanda Purbaya, Dinda merasakan darah Dinda seakan-akan berhenti mengalir mendengar sumpah Kanda itu. Membentuk kedamaian tanpa tajamnya senjata, tanpa cucuran darah, dan tanpa sifat angkar. Apakah itu semua akan mungkin, Kanda? Kanda akan mencobanya, Dinda. Memberantas angkara murka, tanpa senjata tajam dan tanpa cucuran darah. Oh, bagaimana mungkin itu, Kanda? Entahlah, Dinda. Gelar yang telah dibebankan oleh Paman Prabu dari 5 negara adalah merupakan beban yang sangat berat. Tetapi, entah mengapa itu sangatlah menarik perhatian Kanda. Dinda akan mencoba melaksanakan semua itu. Oh, Kanda Purbaya, engkau benar-benar seorang manusia utama. Dinda akan melayani Kanda sepanjang hidup dengan kepasrahan seorang hamba. Dan dengan kasih seorang istri yang Kanda cintai. Oh, Kanda Purbaya. Dan pada malam tersebut, yang merupakan malam ke-7 hari perkawinan mereka, merupakan malam yang syah bagi mereka sebagai sepasang suami istri. Dan pada tengah malam ketika mereka telah terlelap dalam tidur, masa penantian kita telah selesai, Kanda. Kini kita akan dapat bersatu kembali, memadu cinta kasih kita yang tidak pernah hilang, Kanda Wisnu. Dinda Pohaci, ucapkanlah syukur dan terima kasih pada Sang Hyang Agung yang telah mempertemukan kita kembali, juga pada mereka, sepasang remaja Purbaya dan Cempaka. Oh, jadi rupanya engkau adalah Dewi Pohaci yang merupakan lambang cinta dengan suamimu Dewa Wisnu. Benar, Cempaka. Dan mulai malam ini, sejak kalian syah terikat menjadi suami istri, diriku telah menjadi bagian dari tubuhmu dengan senyatanya. Dan diri Kanda Wisnu telah menjadi bagian dari tubuhmu, Purbaya. Dan itu berarti segala kekuatan yang ada pada diri kami juga menjadi kekuatan kalian. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih pada kalian berdua. ketika pagi hari Raden Purbaya dan Cempaka terbangun, mereka saling pandang dengan senyum bahagia. Tetapi ketika mereka teringat dengan mimpi mereka, apakah semalam Dinda juga bermimpi bertemu dengan mereka? Iya, Kanda. Dinda pun demikian. Marilah kita berkemas. Dinda ingin membuktikan apa yang dikatakan mereka semalam. Cempaka segera bergegas, berkemas, mandi dan berganti pakaian. Dan setelah semuanya siap, Prabu Purbaya suaminya juga telah siap dengan pakaian lengkap seorang Prabu. Kanda, bertukarlah dengan pakaian yang lebih ringkas. Dinda akan mengajak Kanda untuk mencoba apa yang sebenarnya kita miliki sekarang. Apakah maksudmu, Dinda Cempaka? Dinda akan membuktikan kekuatan yang bersemayam dalam tubuh kita. Untuk apa Dinda membuktikannya? Kanda yakin apa yang mereka katakan adalah benar. Kenapa kita harus bersusah payah untuk membuktikannya?
tetaplah tinggal di istana ini. Beristirahatlah. Dinda tentu telah lelah setelah 7 hari disiksa dengan berbagai macam upacara dan menerima ucapan selamat dari para tamu yang tak ada habis-habisnya. Tapi Kanda, Dinda ingin sekali... Ya, baiklah. Tidak baik Kanda menghalangi niat dan keinginan Dinda yang baru saja menjadi pengantin baru. Ayolah, kita berangkat dengan kereta saja. Dan biarlah Kanda tetap berpakaian seperti ini, agar para pejabat dalam istana ini tidak terlalu bertanya-tanya kita pergi hanya berdua saja. Mari. Dengan sebuah kereta kerajaan yang indah, Prabu Purbaya dan istrinya Cempaka meluncur menuju hutan yang tidak jauh dari kota Raja Karangsedana. Setelah tiba di tempat yang sunyi, Prabu Purbaya turun bersama dengan Cempaka istrinya dan kemudian meminta kusirnya untuk menunggu. Kita masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan itu. Baiklah Kanda. Dinda sudah tidak sabar lagi. Sudahlah Cempaka. Tidak ada artinya kau memaksakan diri untuk membuktikan semua itu. Dan lagi, apalah artinya semua yang kau harapkan itu saat ini? Kau sudah memiliki kepandaian yang tinggi. Iya, dan juga suami yang hebat. Tetapi Kanda, ada rasa penasaran di dalam diri Dinda. Ingin membuktikan sampai sejauh mana kekuatan itu di dalam diri kita. Kekuatan yang sangat ditakuti oleh Prabu Sora dan Resi Amista. Jika begitu, silakan Dinda mencobanya. Baiklah Kanda. Hup! Hiat! Hup! Hiat! Hup! Hiat! Cempaka kemudian menggerakkan tubuhnya, melompat sambil memainkan berbagai jurus andalan yang dikuasainya. Tetapi setelah beberapa saat, tidak juga ia merasakan satu keanehan yang ada pada dirinya, satu kekuatan lain yang ada dalam dirinya. Bagaimana Dinda? Tidak ada sesuatu yang lain Kanda. Agaknya tadi malam yang kita alami hanyalah mimpi yang tidak ada artinya Kanda. Tidak, mimpi itu benar. Tetapi Kanda kira yang perlu Dinda ketahui bahwa kekuatan itu bukanlah milik kita. Kekuatan itu adalah milik mereka. Kita tidak dapat mempermainkan sesuka hati kita. Kekuatan itu lahir dari dalam diri mereka. Satu saat kita akan dapat membuktikannya Dinda. Lain halnya dengan kujang Cakrabuana yang merupakan milik kita. Dinda kecewa? Tidak Kanda. Dinda tidak kecewa. Kanda betul. Saat ini yang sebaik-baiknya kita lakukan adalah beristirahat, menikmati hari-hari bahagia kita dengan sebaik-baiknya. Ayolah Kanda, marilah kita kembali. Mari Dinda. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya yang tengah menikmati hari-hari bahagianya dengan Cempaka. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari Anting Wulan yang melarikan diri dari desa Kayan dengan bayinya. Kanda Saka, aku tidak lagi akan menemuimu. Aku tidak lagi akan hidup bersama denganmu lagi. Ternyata kau tidaklah menyayangi aku dengan segenap hati. Kau masih saja memandangku seperti memandang hantu, memandang iblis pembunuh yang kejam. Tidak, aku tidak akan kembali lagi padamu, Kanda Saka. Ibu akan menjagamu dari tangan orang-orang jahat, ya? Ya, siapapun yang akan mengambilmu dari tanganku, akan kubabat tubuhnya hingga musnah dengan pedangku ini. Ya, siapapun juga, engkau pun tidak akan dapat mengambil kain dari tanganku, Kanda Saka. Tidak, biarlah aku yang merawat kain. Aku ingin hidup sendiri. Aku tidak ingin bersamamu lagi.
Aku tidak ingin menderita dan sakit hati menghadapi si kapok itu. Kau benar, Anting Bulan. Kau benar. Untuk apa kau hidup bersamanya jika harus tetap menderita sakit hati? Kau adalah seorang wanita yang gagah. Kau bukanlah wanita lemah yang akan menangis dan merengek jika ditinggal suami. Jauhilah laki-laki yang selalu mengatur, memerintah, dan membentukmu sebagai bonekanya. Kau telah mengambil keputusan yang tepat, Anting Bulan. Aku berhasil memisahkan mereka. Aku berhasil. Anting Bulan akan tetap bersama-sama denganku. Akan tetapi, aku tidak ingin ia masih berdampingan dengan suaminya. Dewata telah menghalangi kebahagiaan. Karena itu, aku akan memusnahkan segala macam bentuk kebahagiaan. Aku tidak ingin melihatmu hidup mesra bersama suamimu. Meninggalkan desa Kayan bersama dengan bayinya. Keluar masuk hutan, ia berjalan tiada henti dan lelahnya. Tetapi Kayan bayinya tetap dirawatnya dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya, setelah beberapa hari berjalan, ia tiba di pinggiran sebuah kota kecil yang jauh dari kota Raja Kutai Raya. Kayan anakku sayang, Mari kita beristirahat di bawah pohon itu. Ibumu lelah sekali berjalan sekian lama. Ya, engkau pun tentu demikian, bukan? Hari ini, ibu akan mencarikanmu bubur yang hangat, ya? Kau tentu bosan dengan hanya minum susu ibumu ini dan juga pisang hutan. Cup sayang, cup ya. Kau mau minum lagi? Kau haus ya? Baiklah, minumlah. Ini impanku sayang. Cup. Tanpa ia sadari, tangisan bayinya telah mengganggu sepasang remaja yang tengah asik memadu kasih. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, Hamana membuat kedua remaja itu menjadi beram padanya. Setan alas. Rupanya seorang ibu gila dan anaknya yang mengganggu kesenangan kita di Mawar. Benar-benar sial. Aku yang tengah berada di awang-awang dipaksa turun kembali ke bumi menyaksikan orang gila seperti ini. Memang patut dihajar orang itu. Jangan, Kak. Jangan. Masakan kakak akan mengajar seorang wanita seperti itu? Lihatlah anaknya yang tengah disusuinya. Kasihan sekali. Tetapi betapa menyebalkannya melihat tampangnya. Lihatlah, rambutnya yang menutupi sebagian wajahnya. Seperti kuntilanak. Sudahlah, Kak. Biarkan saja dia. Dia tidak akan mengganggu kita di sini. Dia tidak mengerti apa-apa. Ayolah, Kak. Kita kembali ke balik gerumbul semak itu, Kak. Ayolah, Kak. Baiklah. Tetapi jika bayi itu menangis lagi, jangan salahkan aku. Jika aku memberi hajaran pada ibu gila itu, coba saja kau bayangkan jika dia nanti masuk ke dalam kota kita dan tinggal dan berkeliling setiap hari di sana. Alangkah menyebalkannya. Sudahlah, lupakan dulu tentang wanita gila itu. Sekarang, pikirkanlah tentang diriku. Apa yang akan kakak lakukan lagi dengan diriku? Menciummu, sayang. Hanya itu. Kau benar-benar menantangku, Ambini. Kak, perlahan-lahan. Jangan terlalu kasar.
mempedulikan lagi Anting Wulan yang berada hanya 5 tombak dari tempatnya bercumbu rayu. Dua remaja itu terus semakin jauh tenggelam dalam buai asmara. Sementara itu Anting Wulan kini telah menggenggam kembali pedang ular mas yang semula diletakkan di belakangnya. Pedang yang telanjang dalam genggamannya terasa memancarkan hawa hangat yang menggetarkan tubuhnya. Tubuhnya meremang hangat, telinganya nampak bergerak. Nafasnya tersengal-sengal, bola matanya menjadi semakin liar, memandang ke arah gerumbul semak, di mana dua remaja tengah bercumbu rayu. Pedang ular mas semakin erat digenggamnya. Mereka telah menghinamu, Anting Wulan. Mereka telah membuat pertunjukan gila di hadapanmu. Mereka benar-benar hendak menghinamu dengan kasih mesra dan kebahagiaan yang dimilikinya. Karena itu, putuskanlah tali kebahagiaan mereka. Jangan biarkan mereka menikmati dan merengkuh kebahagiaan lebih lama lagi. Bangkit dan berilah mereka ajaran. Anting Wulan bangkit dan kemudian menuju ke balik gerumbul dengan pedang tergenggam di tangan kanannya, sementara bayinya di tangan kiri. Dan setibanya di balik gerumbul semak, ia mengayunkan pedang ular mas ke arah tubuh pemuda yang telah menghinanya. Teramat sangat itu berbaur dengan tangis bayi untuk beberapa saat lamanya. Tetapi setelah wanita itu pingsan dengan kasihnya, alasan Kayan, bayi yang baru berumur kurang lebih 1 bulan itu, terus saja memecah kesunyian di pinggiran kota kecil itu. Cuk sayang, kita akan mencari makanan di dalam kota itu. Cuk sayang. Itu ada sebuah rumah yang besar. Marilah kita ke sana sayang ya. Cuk. Mau apa engkau mendekati kemari? Ayo, pergi sana. Pergi jauh-jauh. Pergi, atau aku akan melemparkan engkau dengan batu ini. Aku datang hanya untuk meminta sedikit makanan untuk bayiku yang kelaparan ini. Mana boleh begitu. Pengemis seperti engkau datang ke rumah besar ini untuk meminta makanan. Carilah saja di tempat-tempat sampah. Pergi. Siapa itu, Tambuna? Pengemis yang hendak meminta makanan, Nyonya. Aduh, kasihan sekali bayinya itu. Tentu dia lapar. Bukakan pintu pagar, Tambuna. Baik, Nyonya. Antarkanlah wanita ini ke belakang, Tambuna. Suruh dia mandi dan membersihkan tubuhnya. Dan engkau suruh orang di dapur menyiapkan bubur yang encer. Bayinya masih sangat muda. Cepat sana. Baik, Nyonya. Mari, kita ke belakang, pengemis. Itu ada balai-balai. Letakkanlah bayimu di situ. Dan di sampingnya itu ada sebuah bilik mandi. Bersihkan tubuhmu. Aku akan mencarikan pakaian untuk penggantinya. Tunggulah di sini. Setelah beberapa saat membersihkan tubuhnya, Anting Wulan mengganti pakaiannya yang sudah menjadi semakin kotor. Dan juga mengganti pakaian bayinya, serta kain untuk menyelimutinya. Beberapa saat kemudian, datang pelayan tadi mengantarkan makanan untuknya, dan juga bubur encer untuk bayinya. Tetapi ketika ia tiba di hadapan Anting Wulan, matanya terbelalak, seakan-akan melihat setan di siang bolong. Kaukah pengemis tadi? Anting Wulan tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, berbicara dengan bayinya. Sementara itu Tambuna, pelayan dari rumah besar itu, segera berlari setelah meletakkan nampan yang berisi makanan untuk Anting Wulan dan bayinya. Ia berlari dengan terengah-engah menemui majikannya. Nyonya. Nyonya. Ada apa, Tambuna? Kenapa kau berteriak dan berlari seperti itu? Apa ada sesuatu dengan wanita pengemis tadi?
Nyonya, wanita itu ternyata sangat cantik jelita, Nyonya. Cantik sekali, Nyonya. Kau melihatnya setelah ia membersihkan tubuh dan bersalin pakaian? Benar, Nyonya, benar. Agaknya dia bukanlah seorang pengemis biasa, Nyonya. Itulah Tambuna. Makanya janganlah terlalu cepat menilai seseorang. Iya. Sudahlah, biarkanlah dulu dia beristirahat. Dan katakan, nanti sore aku akan bertemu dengannya. Oh ya, berikan dia kamar untuk beristirahat. Iya, Nya. Iya. Hei, kenapa engkau bengong dan manggut-manggut di situ? Kau melamun, Tambuna? Ayo, Tambuna, cepat siapkan kamar untuk wanita itu beristirahat dengan anak bayinya. Iya, baiknya. Kasihan sekali. Sesungguhnya siapa wanita itu? Aku jadi penasaran untuk melihatnya. Iya, masuklah. Ini kamar untukmu beristirahat. Iya, masuklah. Jangan takut. Kami tidak akan berbuat jahat kepadamu. Ayo, masuk. Cuk sayang. Ayo kita masuk dan tidur dulu. Cuk sayang. Tidak bicara sedikit pun. Basa-basi terima kasih juga tidak. Sayang, cantik. Cantik tidak terdidik. Dasar pengemis. Sebel. Ada apa, Tambuna? Nyonya. Maaf, saya kira Nyonya masih di depan di rumah besar. Kenapa kau mendumel sendiri? Ada apa dengan wanita itu? Anunya, dia itu cantik-cantik, tidak terdidik. Masa sedikit pun dia tidak ada basa-basinya, tidak bicara ba atau bu, tidak berterima kasih, tidak senyum. Memangnya kau ingin diberikan senyumnya? Tadi katanya jijik. Sekarang minta dan mengharapkan senyumnya. Apa karena sudah cantik? Tidak. Di mana dia sekarang? Di dalam? Nyonya ingin bertemu. Saya panggilkan? Tidak usah. Biar aku yang lihat sendiri ke dalam. Masuk sajalahnya. Mengapa harus memakai ketuk pintu segala? Nyonya kan pemilik rumah ini. Dan lagi, Nyonya adalah juga wanita seperti dia. Tidak, Tambuna. Walaupun ini adalah rumah dan juga kamarku. Tetapi saat ini, sementara kita memberikan tempat padanya, kamar ini merupakan tempatnya yang sangat pribadi. Kita tidak dapat mengganggunya dengan begitu saja, Tambuna. Darah di seluruh tubuh Nyonya Saudagar itu tersilat manakala melihat wanita yang membuka pintunya, memandangnya dengan pandangannya yang mendirikan bulu roma. Anting Wulan memandang dengan mata terbelalak. Rambutnya yang lebat sebagian menutupi wajahnya yang cantik. Untuk beberapa saat lamanya, Nyonya Saudagar itu tak dapat berkata apa-apa. Benar-benar sangat menyeramkan. Wajah cantik yang begitu menyeramkan. Siapa wanita ini sebenarnya? Nyonya. Iya. Selamat datang di rumahku. Bayimu cantik sekali. Laki-laki atau perempuan, Dek? Boleh aku menggendongnya? Tidak. Jangan ganggu anakku. Jangan ambil anakku. Pergilah kau. Tidak, tentu saja aku tidak akan mengganggu anakmu. Aku suka dengan bayi mungil ini. Boleh aku melihatnya? Aku lihat mukanya agak memerah. Kelihatannya dia sedang dalam keadaan sakit ya, Tidak. Pergilah jauh-jauh kalian. Aku dapat mengurus anakku. Wah, benar-benar tidak waras wanita ini, Nyonya. Dia berani mengusir dan membentak-bentak Nyonya yang merupakan pemilik rumah ini. Rumah yang ditumpanginya sekarang. Tambuna, sudah, diam. Baiklah, kau beristirahatlah dulu, Dek. Tidurkan bayimu itu. Aku akan membuatkan bubur hangat untuk bayimu. Mungkin dia lapar. Maafkan aku mengganggumu. Ayo, tinggalkan tempat ini, Tambuna. Baiknya, baik.
bersembunyi di rumah saudagar buang tua. Kita harus mengambil dari tubuhnya wanita itu. Keluarkan dia. Keluarkan iblis wanita. Apa ini? Apa ini rame-rame membuat keributan di sini? Di depan rumah majikanku ada apa? Yang mulia, di dalam rumah ini bersembunyi seorang iblis wanita. Iblis pembunuh itu. Kami semua akan mengadilinya. Apa kamu bilang, ha? Di sini kami menyembunyikan iblis wanita, ha? Jangan sembarangan engkau berucap. Apa kau tidak tahu siapa majikanku ini, ha? Aku tahu siapa buang tua. Tetapi ketahuilah, kekasih dari wanita ini terbunuh dan tubuhnya musnah oleh wanita iblis itu. Wanita iblis? Siapa wanita yang kalian maksudkan itu, ha? Hei, Tabuna, aku melihat sendiri wanita itu masuk ke dalam rumahmu. Wanita itu seperti yang dikatakan Mawar ciri-cirinya. Wanita muda yang membawa anak bayi. Iya, wanita muda berwajah menyeramkan bagaikan iblis. Aku tidak percaya. Kalian pasti salah. Wanita yang aku terima mondok di rumah besar ini adalah seorang wanita muda yang cantik jelita. Kau dusta, Tambuna. Aku melihat sendiri. Wanita iblis itu kau beri masuk ke dalam rumah besar ini. Iya, sebaiknya kau suruh keluar wanita itu. Dialah wanita ini yang kekasihnya telah menjadi korban, menjadi saksi untuk melihat dan membuktikan kebenaran kata-katamu itu. Ya, keluarkan dia, buang. Hei, Tambuna, ada apa ini? Apa yang terjadi? Nyonya, mereka akan mengadili dan memberi hukuman pada iblis wanita yang telah membunuh salah seorang penduduk kota ini. Apa? Benar, Nyonya buang tua. Keluarkanlah wanita itu dari dalam rumah Nyonya. Biarkanlah wanita ini yang kekasihnya telah terbunuh melihat tamu Nyonya itu. Apakah benar dia iblis wanita itu? Sebaiknya masuklah beberapa orang saja dari kalian menemui wanita itu. Lihatlah sendiri ke dalam. Apakah benar dia adalah wanita iblis yang kalian sangka? Maaf Nyonya, kami tidak berani bertindak di dalam rumah Tuan Buang. Kami mohon agar Nyonya dapat menyuruhnya keluar saja. Tambuna. Iya. Buka pintu itu. Baiknya. Nah, masuklah beberapa orang dari kalian. Aku tidak bisa menyuruhnya keluar. Wanita itu tengah sibuk mengurus anaknya dan beristirahat. Tapi ayo, kami masuklah. Jangan ragu-ragu. Aku yang minta. Ayo masuk. Wanita itu ada di belakang. Sebaiknya jangan buat gaduh. Bayinya baru saja tertidur. Ayo, terus ke belakang yuk. Nah, itu dia kamarnya di sana. Aku juga tidak mengenalnya. Ya, teruslah. Tidak. Sebaiknya salah seorang dari kalian saja yang mengetuk pintunya. Dan nanti engkau, Nona Mawar, dapat melihat dan membuktikan sendiri apakah benar dia wanita yang engkau maksudkan. Begitu? Ya, aku akan melihatnya. Paman, tunjukkanlah wanita itu. Iya, kau tunggulah di sini biar aku yang masuk dan mengetuk pintunya. Bukalah pintu kamar ini, Nyonya. Nyonya, kami para penduduk kota Mepulu ingin bertemu dengan Nyonya. Nyonya, bukalah pintu ini. Beberapa pasang mata tertuju pandangan pada sesosok tubuh yang berdiri di depan pintu. Ya, sesosok tubuh wanita yang cantik jelita dengan seulas senyum kecil membias di wajahnya. Kalian mencari aku. Paman mencari aku. Aku tidak. Maaf. Mawar, apakah wanita ini? Wanita itu bukan ini, Paman. Bukan ini wanitanya. Iya, dia pembunuhnya, Paman.
Nawar tersentak ketika melihat pedang yang berwarna keemasan tergantung di pinggang Anting Wulan. Pedang yang telah menewaskan kekasihnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Sampai jumpa.